Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya bagaimana cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat atau untuk cara pengisian DRH, jadi saya akan menjelaskan di sini ya buat teman-teman semuanya. Bagi yang sudah lulus ya, di sini seperti saya contohkan sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Di sini maksud dan tujuan di sini buku petunjuk pengisian DRH SSKSN di sini tahun 2023 ya teman-teman ya, yaitu bertujuan sebagai pedoman bagi peserta SSKSN ya yang dinyatakan lulus untuk dapat melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau selanjutnya disebut dengan DRH. Nah, di sini peserta lulus seleksi tetapi mengundurkan diri ya. Yang dimaksud di sini adalah cara misalnya peserta sudah lulus ya, tetapi dia ingin mengundurkan diri. Jadi langkah pertama peserta login ke akun SSKSN, kemudian mengisikan username, nick, dan password akun yang telah dibuat saat registrasi. Jadi masuk ke akun SSKSN. Nah, setelah itu nanti setelah berhasil login akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus ya, seperti pada video ini. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri di sini seperti pada foto ini teman-teman ya. Nah, di sini seleksi kompetensi P3K ini contohnya ya. Lulus seleksi, kemudian di bawahnya ada pilihan ya atau tidak di sini teman-teman ya. Nah, di sini apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Ya. Yang di bawahnya tidak, saya ingin mengundurkan diri. Tinggal pilih ini. Untuk contoh tidak, saya ingin mengundurkan diri. Nah, setelah teman-teman klik misalnya ingin mengundurkan diri, nanti silahkan unggah surat pengunduran diri. Jadi ada upload file pengunduran dirinya teman-teman. Kemudian di sini pilih alasannya. Jadi ada alasan pengunduran diri. Kemudian di sini ada peringatan. Setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan Anda dibatalkan dan Anda tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Apakah Anda yakin untuk mengundurkan diri dari seleksi CASN? Jadi maksud di sini yang bahwa jika kita sudah klik iya dalam mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan kita di sini dibatalkan dan kita tidak bisa lanjut lagi ke tahap pemberkasan teman-teman. Di sini jika sudah ya, kita simpan. Di sini ada keterangan Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi CASN dan sudah mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dapat dilihat di sini. Nah, di SSKSN kita bisa lihat jika kita sudah mengupload surat pengunduran diri. Nah, tadi adalah contoh untuk pengunduran diri saat pengisian DRH. Jadi kita tidak melanjutkan dalam pemberkasan.
Nah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan, teman-teman ya. Nah, untuk melanjutkan ke pemberkasan di sini kita pilih iya, teman-teman ya. Jika setelah kita pilih ya, di sini ada diajukan, silahkan klik tombol di bawah ini. Jadi yang warna merah pengisian daftar riwayat hidup. Jadi langsung kita klik di pengisian daftar riwayat hidup setelah kita pilih ya. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Ini salah satu contohnya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa step by step atau tahap per tahap ya yang harus kita lewati dalam pengisian ini. Yang pertama ada di menu perorangan, kemudian menu pendidikan, kemudian menu pekerjaan, menu keluarga, organisasi, dan dokumen, teman-teman ya. Jadi tahap pertama di sini kita harus menyelesaikan di perorangan. Ini adalah tampilan perorangan ya, jadi biodata pribadi kita, teman-teman ya. Jadi teman-teman isi dan lengkapi ini semua sesuai dengan data teman-teman. Nah, setelah itu baru teman-teman selanjutnya. Di sini ada pilihan keterangan hobi. Jadi teman-teman bisa pilih hobinya, boleh diisi lebih dari satu jenis. Di sini ada contohnya, misalnya hobinya pertama membaca, yang kedua olahraga. Jadi teman-teman bisa pilih dua. Nah, kemudian setelah itu, setelah teman-teman lanjutkan, teman-teman langsung masuk ke pendidikan. Di pendidikan ini teman-teman isi pendidikan tambahan, pendidikan buat teman-teman, bisa isi di sini. Jadi di sini ada tingkat, nama sekolah atau PT, akreditasi, tempat, ada nomor ijazah, tanggal, gelar depan, gelar belakang ya. Nanti setelah itu teman-teman pilih seperti ini, teman-teman isi ya. Ini seperti contohnya saja, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman baru klik simpan. Nah, setelah simpan nanti teman-teman bisa ubah maupun hapus kembali ya, teman-teman ya. Ini ada tambahan kursus, teman-teman juga bisa isi jika tambahan kursus ya. Kemudian setelah teman-teman menyelesaikan di pendidikan, teman-teman lanjut di pekerjaan ya. Di pekerjaan di sini teman-teman bisa isi, ada instansi, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, nomor SK, tanggal SK, pejabat. Jadi teman-teman bisa isi di riwayat pekerjaan. Kemudian ada tambahan riwayat penghargaan juga ada, kemudian riwayat prestasi jika ada, teman-teman bisa isikan. Nah, di sini di foto ini, di video ini ada tambahan pekerjaan, teman-teman sesuaikan dengan data yang ada pada teman-teman. Kemudian kita langsung scroll ke bawah lagi, teman-teman ya. Di sini di bawahnya di keluarga ya, teman-teman ya. Setelah pekerjaan, kemudian ke menu keluarga, teman-teman isi seperti di pendidikan, menunya hampir sama, teman-teman.
teman-teman bisa sesuaikan data keluarga teman-teman sesuai dengan data teman-teman ya. Nah, setelah itu kita langsung scroll lagi teman-teman. Semoga paham yang saya jelaskan ini. Teman-teman yang belum paham boleh juga ditanyakan di kolom komentar. Nah, setelah data keluarga baru lanjut ke organisasi teman-teman, seperti ini ya. Di sini ada organisasi, teman isi semua. Nah, langsung saya scroll ya. Nah, di sini ada langkah ke-6 ya, adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis dengan tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSKSN di halaman ini teman-teman ya, dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Nah, di sini tampilan unggah dokumen apa saja yang diminta, teman-teman bisa cek di akun teman-teman masing-masing. Sesuai yang diminta teman-teman lengkapi, unggah dokumen, kemudian setelah teman-teman unggah, nanti teman-teman bisa lihat dulu di aksi untuk melihat dokumen yang sudah teman-teman unggah sebelum teman-teman akhiri proses pengisian DRH. Nah, di sini contoh cetakan DRH riwayat teman-teman ya. DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipack atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Nah, sebelum proses akhiri proses pengisian DRH, teman-teman masih bisa mengeditnya kembali. Tapi jika teman-teman sudah akhiri proses pengisian DRH, teman-teman tidak bisa dieditkan lagi ya. Akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Nah, setelah lengkap diunggah, tombol akhir proses pengisian DRH baru dapat diklik teman-teman. Nah, begitulah informasi penting yang dapat sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika ingin bertanya boleh tanyakan di kolom komentar. Salam dari Info Penting.